Bisikan di tengah malam. Raka, seorang pemuda yang baru pindah ke desa kecil di pinggiran hutan, sedang begadang di rumah barunya. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Rumah yang ia tempati adalah rumah tua peninggalan keluarga yang sudah lama kosong. Warga desa sempat memperingatkannya agar tidak keluar rumah setelah tengah malam, tapi ia menganggapnya hanya mitos belaka. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, Raka mulai mendengar suara bisikan samar dari luar jendela kamarnya. Awalnya ia mengira itu suara angin, tetapi bisikan itu semakin jelas. Pergi dari sini." Raka mencoba mengabaikannya, namun tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip dan terdengar suara ketukan di pintu depan. Dengan keberanian yang tersisa, Raka mengintip dari jendela. Ia melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di halaman, mengenakan kain putih lusuh. Wajahnya tertutup rambut panjang, dan tubuhnya terlihat melayang di udara. Tubuh Raka langsung membeku, tetapi rasa penasaran membuatnya memberanikan diri untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menyelimuti ruangan. Wanita itu kini berdiri tepat di depannya, memperlihatkan wajahnya yang penuh luka menganga. Suara tangisan lirih terdengar dari bibirnya. "Mereka menguburku di sini," ucapnya sebelum menghilang dalam kabut. Raka merasakan tanah di bawahnya bergetar, seakan menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Keesokan harinya, Raka meminta bantuan warga desa untuk menggali halaman depan rumahnya. Mereka menemukan sebuah kuburan tanpa nisan, dengan tulang belulang seorang wanita yang telah lama terkubur. Ternyata, rumah itu menyimpan kisah tragis, seorang wanita dibunuh dan dikubur hidup-hidup oleh pemilik rumah sebelumnya. Setelah tulang belulangnya dipindahkan dan dikuburkan dengan layak, gangguan mistis berhenti. Namun, sejak saat itu, Raka selalu merasa ada seseorang yang mengawasinya dari balik jendela, terutama di tengah malam. Setelah menemukan tulang belulang wanita itu, Raka berpikir semuanya sudah selesai. Namun, malam berikutnya, gangguan semakin parah. Suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah, padahal ia tinggal sendirian. Bayangan hitam sering melintas di sudut mata, dan sesekali terdengar suara tangisan lirih dari kamar yang selalu terkunci setiap malam. Raka dihantui mimpi yang sama. Ia melihat sosok wanita itu duduk di sudut kamarnya, menangis sambil menunjuk ke arah lemari tua di rumah itu. Dalam mimpi, Raka mendekati lemari dan membukanya, hanya untuk menemukan sesuatu yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin, sebuah boneka lusuh dengan mata yang bergerak sendiri. Raka akhirnya memberanikan diri membuka lemari yang ada di mimpinya. Awalnya kosong, tetapi saat ia berbalik, lemari itu tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Dari dalam, terdengar suara seseorang berbisik, "Jangan lupakan aku." Ketika ia membuka kembali lemari itu, ada sehelai kain putih bernoda darah yang tidak ada sebelumnya. Setelah menceritakan kejadian aneh itu kepada tetua desa, ia diberitahu bahwa sebelum rumah itu kosong, pemilik terakhirnya menghilang secara misterius. Ada desas-desus bahwa arwah wanita yang dikubur di halaman rumah masih belum tenang, karena ia ingin membalas dendam pada orang yang telah menyiksanya. Raka memutuskan untuk meninggalkan rumah itu, tetapi sebelum pergi, ia mendengar suara berbisik di telinganya, "Aku akan ikut denganmu." Sejak saat itu, kemanapun Raka pergi, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengikutinya, bayangan hitam di sudut matanya, suara bisikan ketika ia sendirian, dan sesekali, suara ketukan di pintu kamarnya. Meskipun ia sudah tinggal di tempat